kembali pada kehidupan kita sekalian. Boleh terjadi dalam hidup kita masing-masing pagi hari ini lagi. Kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah dalam ibadah kesucian dan dirangkaikan dengan hari Ibu pada hari ini. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang telah berbuat dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang berkata oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu, kita akan nyanyikan pujian doa seorang anak. Mari kita berdoa orang tua kita yang seperti orang tua. Bahkan kita sekalian, mari kita menaikkan doa ini kepada Tuhan. Dan dengan sungguh sempurna.
sangat bersyukur kepada ya Allah untuk berkat kembali pagi ini, kembali berkati hari ini, pagi ini kembali datang beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama. Terima kasih untuk semua hari ini Bapak Saudara. Kembali kami boleh merayakan hari ini pagi ini. Kami berdoa untuk ibu kami yang masih ada. Kesehatan harus menjadi bagian dari masing-masing untuk menjalani hari mereka. Kekuatan hidup mereka, kekuatan pembela mereka, bahkan kuat-kuatan semua yang mereka lakukan dalam hidup mereka masing-masing. Bapak Saudara, terima kasih. Kami bersyukur Allah terus memperhatikan hidup kami, Allah terus menyertai hidup kami, bahkan sampai hari mereka boleh menikmatinya. Bukti dari kami kesehatan dan kekuatan yang bersifat terus dilimpahkan. Sebab itu pagi ini kami akan syukur kami yang paling terbaik kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini kabar syukur kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ini silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sangat bersyukur kepada Tuhan sebab anugerah yang berikan pada kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi ini kita akan memberikan puji-pujian kita dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian, memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan kita minta juga dengar dia panggil nama saya. Aku
saya kalau Tuhan, saya minta sekalian untuk berdiri. Pada ini kita akan memberikan kesempatan bagi saya bersaksi untuk Tuhan pada hari ini, tapi secara khusus bagi rekan-rekan berikan kesempatan untuk beberapa orang akan menyampaikan kesaksian mereka. Ini kan pujian nomor 201 ayat pertama. Setelah ayat pertama akan memberikan kesempatan untuk bersaksi wakil suami yang akan disampaikan oleh Bapak Nando untuk menyampaikan kesaksian. Terima kasih.
Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Saudara yang kasih Tuhan juga, tentunya pada pagi hari ini saya tidak tahu mau ngomong apa ya, karena ini tiba-tiba saja langsung saya ditunjuk karena mendadak. Jadi untuk kesempatan hari ini, mungkin dalam momen hari Ibu ini, seperti Bapak Ibu juga ketahui, saya tidak apa ya namanya, saya punya pengalaman yang dimana saya tidak bersama-sama hidup bersama dengan dua orang tua saya, dan juga mungkin saya tidak bisa menceritakan tentang bagaimana sih kasih seorang ibu dalam kehidupan saya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya bisa saya sampaikan berdasarkan dengan pengalaman yang dijalani oleh kami berdua, khusus untuk istri saya yang pada saat ini menjadi ibu dari anak-anak saya dan juga istri saya. Dan tentu bagi saya itu apa ya, mungkin saya tidak bercerita seorang ibu, tapi bercerita seorang istri yang dimana selalu ada dalam setiap detik mungkin ya, tidak berbicara jam atau menit, tapi ini setiap detik selalu ada untuk kami, baik itu suami maupun istri. Dan tentu jujur kadang-kadang tuh dalam pikiran saya pribadi itu pernah terbesit dalam pikiran gimana kalau kita bertukar tempat, istri saya di tempat saya ataupun saya di tempatnya istri saya. Namun ketika saya mempunyai pikiran seperti itu, saya sadar betul bahwa sebenarnya saya ini tidak akan mampu berada di posisinya istri saya, karena hal-hal yang kami sering alami di rumah itu kadang-kadang itu tuh membuat sesuatu yang apa ya, memperlihatkan ini loh istri apa atau mungkin ibu untuk anak-anak itu ya seperti ini yang terjadi. Dia itu tidak pernah bisa melepaskan pandangannya itu kepada anak-anaknya, suaminya, karena mungkin ini juga dialami oleh para ibu atau para istri yang ada di rumah. Jadi setiap pagi seperti halnya pada hari sederhana, mungkin saya bisa ceritakan pada pagi hari ini tadi. Jadi setiap pagi itu kami kan ada anak 3. Jadi setiap pagi itu anak kecil ini yang dimana istri saya itu jam berapa ya? Kira-kira mungkin jam 4. Saya nggak tahu karena saya masih tidur di situ. Pertama kali yang bangun pasti selalu istri saya. Kadang-kadang dia itu ya jam, karena dia ini masih kecil, jadi kadang-kadang tuh jam 1 bangun tiba-tiba terus tidur lagi, ya dia harus temenin, nanti tiba-tiba nanti 1 jam atau setengah jam kemudian bangun lagi, dia harus temenin lagi, terus tidur lagi, sampai gimana ya, kadang-kadang tuh saya wah kalau saya ada di situ mungkin nggak mampu. Dan ya pagi tadi juga, jadi sebelum berangkat ke gereja tuh pasti selalu kami kan kamar mandi cuma 1, jadi saya tuh pagi-pagi itu sudah harus menyiapkan untuk si bayi kecil ini. Dia harus paling tidak dia sarapan lah, jadi dia tidak awal nanti ketika ada di gereja. Jadi dia lakukan itu, saya ini melakukan itu, dan saya melihat ya memang tidak terjadi hanya hari ini aja. Hari sebelum, hari ketika siang akhir ada, dia selalu melakukan itu. Dan apa ya, ya saya nggak mampu berada di posisinya dia. Dan setelah itu dia habis menyiapkan, jadi memasak untuknya, membuatkan buburnya, dia harus menyaring. Itu membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu kan.
terus lalu dia nanti belum nanti si Ziana tuh rewel, dia harus menyusuinya dulu, terus habis itu belum lagi nanti yang besar-besar ini kalau misalnya nggak sekali teriakin ayo mati gitu. Nah itu kadang-kadang mereka nanti juga ya nggak bisa memanfaatkan, pasti selalu dia yang mengingatkan. Kadang-kadang saya sendiri ya masih tidur juga, ayo saya gantian nanti kamar mandinya jangan sampai terlambat gitu kan. Saya kadang-kadang tuh nggak bisa lah saya memikirkan hal semacam ini saya lakukan gitu kan, misalnya saya dalam posisi dengan ini. Tapi saya sangat bersyukur karena sangat amat bersyukur saya diberikan sesuatu yang sangat memperhatikan kehidupan saya. Jujur ketika saya masih baru pertama kali keluar dari panti asuhan dulu itu, mungkin ada beberapa teman di sini seangkatan tahu lah. Saya ini anak muda yang dulunya tuh kalau dibilang tuh wajahnya itu berjerawat parah gitu, berjerawat parah, dan ya seperti yang dialami anak saya juga sekarang ini parah sekali waktu itu. Dan saya tuh tidak akan pernah berpikir bahwa nanti saya akan bertemu dengan seorang istri yang akan bisa merawat saya nantinya. Dan saya berpikir waktu itu, kalau kondisi saya kayak gini mana ada yang mau sama saya, saya begitu. Tapi Tuhan berkata lain, dan sebelum saya bertemu dengan istri saya itu nggak karuan lah, saya nggak bisa ngurus diri saya. Tapi ketika Tuhan pertemukan dengan istri saya, pada akhirnya sampai sejauh ini saya sangat bersyukur karena memiliki istri yang sangat luar biasa. Dia bisa merawat saya, bahkan sampai kadang-kadang tuh dia ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, karena lebih memprioritaskan baik itu anak-anaknya maupun suaminya. Dan saya sangat menghargai itu semua. Tidak bisa saya bayangkan dengan tidak bisa saya katakan dengan apa-apa, tidak bisa tak tertandingi lah apa yang dilakukan oleh istri saya gitu ya. Mungkin dilakukan juga oleh para ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan ya, jadi yang selama ini mungkin selama waktu saya tidak tinggal bersama dengan kedua orang tua saya, terkhusus pada ibu saya jadi mengerti, oh ini toh bentuk kasih sayang seorang ibu atau seorang istri, baik itu kepada anak-anaknya ataupun kepada suaminya. Dan saya baru tahu itu ketika saya bersama-sama dengan istri saya. Sebelum saya mengenal istri saya tuh punya akar kait sama ibu saya ini. Jadi saya menganggap bahwa dia tuh nggak pernah memelihara saya, tidak pernah hidup bersama gitu. Jadi saya tuh sempat menyimpan akar pahit, dan puji nama Tuhan, pada akhirnya ketika saya bertemu dengan istri saya ini, saya diubahkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya saya bisa menerima itu. Akhirnya saya bisa memaafkan karena saya melihat sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu, yang tentunya diaplikasikan melalui istri saya. Ya, saya sih sebagai pengalaman saya seorang anak panti asuhan yang dulunya tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu, tentunya mungkin saya bisa memberikan pesan buat teman-teman di sini. Dulu saya pernah dengar ada satu kalimat begini waktu ketika saya tinggal di panti asuhan. Nanti saya bawa ketemu ini bukan saya yang berbicara, tapi ada teman saya tidak mau sebutkan namanya. Dia bilang begini, nanti kalau saya sudah besar, saya mau cari kedua orang tua. Setelah itu saya mau disensor, saya mau hilangkan lah nyawanya ceritanya begitu. Itu kan menurut saya, ya kalau kita dulu nanti pikirnya cuma main-main. Tapi
Tapi ternyata dia bilang, serius Pak, serius Pak. Ya saya sih Pak, ya terima aja lah. Karena saya tidak ingin memiliki sifat semacam itu. Karena saya tahu, ya waktu itu saya belum Tuhan tunjukkan ini loh. Dan itu orang tuamu saya sama kamu. Waktu itu juga memang saya sempat dibuatkan juga sama istri saya. Ya udah, nggak usah kalau dipikirkan kita sekarang kan sudah ada keluarga baru yang memperhatikan kamu. Langsung saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Karena saya tidak dapat istri yang bisa menguatkan selalu, saya tidak patah semangat dalam kehidupan, dan tentunya ini yang memberikan kekuatan bagi saya sampai sejauh ini. Ya, buat teman-teman panti asuhan anak-anak yang mungkin dalam kondisi sekarang kalian masih punya pikiran seperti itu, mungkin bisa kalian buang jauh-jauh. Karena nanti suatu saat nanti pasti Tuhan akan mengubah hidup kalian. Dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan cara kita. Ya seperti ini aja mungkin yang saya bisa sampaikan karena mendadak, jadi saya tidak punya persiapan, jadi saya bisa menyampaikan apa adanya yang mungkin ya ada dalam perkataan saya, mungkin ada yang salah. Mungkin saya minta maaf lebih buat istri saya, tentunya mohon maaf kalau di dalam saya menjadi seorang kepala rumah tangga tidak beres lah dalam menjadi pemimpin di keluarga kita. Tapi saya percaya hal-hal baik yang dilakukan oleh istri saya bermanfaat bagi saya, khusus sebagai suami dan juga anak-anak. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah kamu berikan buat saya. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga kita. Selamat Hari Ibu buat para ibu-ibu yang ada di tempat ini, dan juga para istri-istri yang bukan istri saya tapi istri yang ada suaminya ya semoga Tuhan memberkati, teruslah menjadi teladan yang kuat, menjadi seorang istri atau seorang ibu yang maju dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Haleluya. Maaf ya Pak ya, sebenarnya harus sampaikan kemarin karena kami lupa. Maaf. Ya, kronologikan ayat yang kedua dari pujian nomor 21. Setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian dari mewakili anak dari Kahan. Kami akan kesaksian. Shalom, selamat pagi. Sama ya, sama kayak Manado. Saya lebih logis lagi dari satu tadi di belakang. Saya nggak tahu apa-apa. Wah, lanjutnya ya. Oke, kesaksian tentang cinta kasih sayang seorang ibu untuk saya dari sudut pandang seorang anak tentu luar biasa ya, karena saya adalah salah satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi banyak sekali pengalaman di mana
mami, bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai sahabat saya, teman main, teman berantem, terus habis itu kita punya bahasa kode tertentu ketika di kerumunan banyak orang, dan kita tiba-tiba hanya saling melihat saja kita bisa tertawa karena kita punya bahasa-bahasa kode tertentu. Atau kalau yang anak muda zaman sekarang mungkin lebih ke inside joke antara saya dan mami. Mungkin kalau orang lain mikirnya anak perempuan itu, anak cewek itu selalu dekatnya sama papa atau sama papi. Tapi kalau saya memang sedikit anomali karena saya merasa sangat dekat dengan ibu saya. Ibu saya yang sosok yang sangat amat berbeda dari ibu-ibu yang lain mungkin ya, karena mungkin kalau ibu-ibu yang lain terkenal dengan cerewetnya, ibu-ibu yang lain terkenal dengan banyak ngomongnya, tapi kalau mami ini adalah sosok yang berbeda. Dia adalah sosok yang kebalikannya. Dia sangat diam dan juga seorang pendengar yang baik. Satu yang saya sering belajar dari mami adalah ketika dia bisa mendengarkan segala omelan saya, keluh kesah saya yang saya ulang setiap hari, karena seperti yang teman-teman tahu atau semua tahu di sini bahwa saya merupakan seorang pengidap autoimun. Autoimun itu sangat berdekatan dengan depresi. Jadi bisa dibilang basic-nya autoimun atau penyakit-penyakit kronis itu biasanya depresi. Jadi itulah yang saya rasakan di awal-awal tentang sakit saya, dan mami merupakan terapis yang benar-benar ada setiap saat, walaupun dia nggak tahu teorinya, tapi dia melakukannya dengan kasih. Ketika saya marah, ketika saya dalam keadaan depresif, bukan yang saya dengar, tapi dia hanya duduk diam dan mendengarkan saya, dan itu jauh lebih bermakna bagi saya daripada sekedar ketika saya bercerita ada orang yang menasihati saya, karena sebaik apa nasihat itu akan jauh kalah ketika kita merasa didengarkan. Dan belum lama ini kejadian bahwa saya punya kesaksian. Kemarin itu waktu papi masuk rumah sakit dan dioperasi selama 1 minggu, seharusnya 1 hari sebelum itu saya sudah merasakan kelemahan tubuh saya. Jadi malamnya saya sudah merasa drop banget. Kemudian saya tahan karena saya tahu bahwa 1 minggu atau posisinya 1 atau 2 minggu lagi saya akan ketemu dokter. Dan setiap 3 bulan sekali saya akan masuk ke rumah sakit untuk transfusi. Jadi itu memang hari-hari di mana saya merasa memang lagi ngedrop sekali. Kemudian papi datang, papi besok paginya papi masuk ke rumah sakit dengan keadaan yang mengagetkan. Kemudian saya bertahan hanya dengan adrenalin saya, dengan posisi HB yang sudah sangat rendah, harus bolak-balik rumah sakit. Saya merasa kelelahan. Di tengah kelelahan itu saya merasa capek dan sangat marah sekali. Dan waktu itu saya benar-benar mengeluarkan amarah saya, karena saya berpikir ketika saya memendam amarah saya dan tidak keluar, amarah itu akan menjadi bumerang bagi saya sendiri, karena seorang autoimun itu tidak boleh stres. Kemudian saya keluarkan amarah saya yang menjadi jadi sasaran mental saya adalah sama saya waktu itu di rumah. Dan dia tidak mengatakan satu patah kata pun, dia hanya diam. Dan itu saya sadar dan saya tahu bahwa mami sedang menolong saya, karena tepat setelah papi keluar 2 hari setelah itu saya masuk rumah sakit untuk transfusi.
Jadi memang saya dalam keadaan kelelahan dan juga benar-benar sudah mutlak waktu itu. Dan saya merasakan betapa seorang ibu itu melihat segala sesuatu dengan kasih, bahkan rela menjadi sasaran tembak untuk anaknya yang memang sedang dalam keadaan berkebutuhan khusus. Padahal waktu itu saya tahu posisinya mami juga sedang dalam keadaan sakit, mami juga dalam keadaan kelelahan karena dia memiliki HMT saat kejepit. Mami ini tidak bisa duduk lama, tidak bisa jalan jauh, sedangkan kami berdua hanya berpegangan tangan untuk jalan bergantian untuk menunggu papi di rumah sakit. Dan itu merupakan satu pelajaran berharga bagi saya, bagaimana cinta seorang ibu yang dalam bidang pengasihan. Itu yang saya pelajari, itu yang saya terima selama ini, dan saya merasakan betapa indahnya kasih itu melalui Bapak melalui seorang ibu. Itu kasihan saya. Terima kasih sesi dari Kak Hana. Terus melakukan dalam kembali. Saya beri kesempatan terakhir untuk bersaksi, Bu Derajat. Iya. Puji Tuhan, saya selalu mengucapkan syukur dan puji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Selama perjalanan dari Jogja ke Malang ke Semarang itu sungguh luar biasa buat saya. Dengan kondisi kesehatan saya mulai awal perjalanan itu memang sudah tidak baik. Badan saya memang sudah mulai merasakan kurang sehat. Cuman kalau saya membatalkan kasihan juga itu karena sendirian sepertinya. Saya boleh tiba di Malang, Tuhan berkati saya dengan kekuatan yang luar biasa. Saya boleh mengikuti setiap acara yang langsung selama 2 hari saya boleh bertahan. Setelah itu saya izin sama ibu untuk betul-betul saya harus istirahat karena saya memang sudah tidak mampu. Daripada saya merepotkan semua, saya bilang ibu saya istirahat. Dan saya sepanjang dari sore sampai malam saya memang betul-betul istirahat supaya besok pagi saya bisa packing dan bisa persiapan untuk ke Semarang. Berapa kali ibu menghubungi saya menanyakan kabar saya mengatakan puji Tuhan kali ini saya memberikan kekuatan kesehatan sehingga saya boleh melakukan perjalanan ke Semarang, perjalanan yang buat saya juga itu perjalanan yang panjang. Di situ saya juga sudah mulai badan saya merasakan sudah nggak enak lagi gitu. Tapi saya selalu berkata Tuhan tolong saya, kuatkan saya boleh sampai di Semarang dan boleh kembali ke kota Jogja dengan sehat dan selamat. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Semua boleh berjalan dengan baik. Penataran yang saya ikuti juga saya boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Untuk dengan tema bangkit dan bersinarlah itu menjadikan tema dan juga kekuatan buat saya untuk selalu bangkit, untuk terus bersinar, untuk menjadi menerangi atau bersinar untuk keluarga saya dan orang-orang sekitar saya. Kiranya apa yang saya dapat di penataran dan juga dapat dibagikan dan berkat bagi semua yang itu yang ada di TKW di Kota Jogja. Dan berkati semua dan selamat dari ibu untuk ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya meminta sekiranya
semakin berdiri, kita akan Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu kita memperingati hari Ibu. Maka kita akan mengadakan sebuah responsorial, kita akan bergantian akan mengucapkan ikrar kita ya untuk ibu kita yang kita kasihi, istri yang kita kasihi. Di sini ada pemimpin saya sendiri, kemudian kalau ada semua jemaat, maka semua jemaat akan membaca, dan ada khusus suami. Ya, suami yang membaca, nanti ada anak-anak yang membaca, yang merasa anak-anaknya. Ya, walaupun sudah besar, kalau masih belum menikah sebagai anak, boleh juga ikut membaca itu. Begitu secara bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur atas kasih dan pengorbanan para ibu yang Tuhan hadirkan dalam keluarga kita. Firman Tuhan berkata, bangunlah anak-anaknya dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kita bisa baca itu dalam Amsal 31 ayat ke-28. Mari kita bersama-sama menyatakan syukur dan penghormatan kepada para ibu. Bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanan seorang ibu. Tuhan memberkati semua ibu dengan sukacita dan kekuatan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu dan hormatilah mereka. Hari ini kami bersyukur untuk kasih kami yang Tuhan percayakan dalam program kami. Terima kasih atas kasih, kesetiaan, perhatian, dan pengorbanan. Kiranya Tuhan selalu menguatkan dan memberkati semua jemaat. Tuhan peliharalah para istri dan kami dalam kasih dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberi kekuatan baru kepada setiap istri dan ibu kami. Firman Tuhan berkata, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Ini terdapat dalam Yesaya 66 ayat 13. Kasih seorang ibu mengingatkan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang besar. Bersama-sama Tuhan memberkati semua istri dan ibu. Biarlah kasih, iman, dan pengharapan selalu memenuhi hidup mereka. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita hari ini untuk mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita sekalian di Semoga. Sebelumnya itu kita nyanyikan satu pujian Dia yang dihadirkan. Hati
Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kami boleh berdiam sejenak
untuk merenungkan anugerah Tuhan yang begitu indah, di mana Tuhan telah memberikan seorang ibu dan seorang istri di dalam keluarga kami. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan dan kami perlu untuk menghormati kasih dan anugerah Tuhan ini. Untuk itu, lembutkan hati kami sebagai boleh mengerti hati Tuhan yang berbicara kepada para suami dan juga kepada anak-anak tentang anugerah yang Dia berikan dalam keluarga kami, yaitu seorang ibu. Berbicara kepada kami, Bapa. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Amsal pasal yang ke-31 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal 31 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam nama Yesus. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil karya, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Ialah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Oh ibu saudara, tadi saya katakan bahwa hari ini hari yang istimewa. Tidak hanya gereja ya, menyelenggarakan sebuah upacara ucapan terima kasih untuk hari ini. Hari ini kita akan menemukan bahwa kehadiran seorang ibu merupakan anugerah dari Tuhan. Ada sosok yang paling dekat dalam hidup kita, tapi seringkali paling mudah kita abaikan. Ya. Ada sosok yang paling dekat dengan kita, tapi paling mudah kita abaikan. Seolah sosok ini tidak ada. Ya. Seolah sosok ini merupakan, ya memang begitulah seharusnya. Dan sosok ini adalah seorang ibu, saudara sekalian. Izinkan saya untuk bertanya dengan jujur kepada kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Kapan terakhir kali kita benar-benar berkata kepada ibu kita, terima kasih ibu, terima kasih ma? Kapan? Pernah mengucapkan itu? Yosi kapan terakhir kali bilang makasih ma? Kapan terakhir kali? Lupa ya? Atau dapat sama sekali ma? Pernah ya? Kapan terakhir kita mengatakan aku cinta mama, aku cinta ibu dengan hati yang tulus? Rahel pernah mengatakan demikian? Tidak.
Anak mengatakan, Bu, Ma, aku cinta kamu dengan hati tulus. Belum pernah. Saudara sekalian, itu sebuah ujian bahwa ibu itu diperlukan kehadirannya, tapi kita sekaligus diabaikan apa yang dikerjakan. Untuk itu para ibu yang diberkati Tuhan, mungkin Anda lelah, tetapi terima kasih untuk tetap tersenyum. Untuk para suami, mungkin Anda terbiasa dilayani, ya. Tapi apakah sempat kita para suami memahami hati dari istri kita? Setiap pagi saya dibuatin teh, disiapin makanan, ya. Itu dilayani oleh para istri. Sepertinya para suami begitu ya Pak Derajat. Mestinya begitu ya. Tapi pernah kita mencoba menyelami, memahami hati istri-istri kita ini, ya. Dan untuk anak-anak, mungkin ibu kita selalu ada sampai kita lupa bahwa kehadirannya adalah anugerah Tuhan. Untuk itu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 4 hal, yaitu bahwa kita perlu menghormati ibu kita. Kita perlu tahu bahwa ibu itu adalah anugerah Tuhan untuk setiap keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih seorang ibu adalah cerminan kasih yang memberi tanpa syarat. Kasih seorang ibu seringkali tidak terdengar, karena ia tidak pernah menuntut untuk dilihat. Ia memberi tanpa menghitung. Ia mengasihi tanpa syarat. Ia bertahan bahkan ketika hatinya lelah. Ada ibu yang tetap tersenyum ketika disakiti oleh perkataan anaknya. Tadi Hana sudah bersaksi, ya, bahwa kadang-kadang pernah emosinya, ya, akibat penyakitnya tadi, kata-katanya luar biasa sekali. Tapi maminya diam saja. Ya. Ada ibu yang tetap melayani walau tidak pernah dihargai oleh suaminya. Ada ibu yang tetap berdoa dalam diam, sementara tidak ada yang tahu apa yang sedang digumuli oleh hatinya. Bapak Ibu Saudara, kasih seperti apa ibu? Pasti itu bukan kasih yang biasa saja. Kasih itu mencerminkan hati Tuhan sendiri. Kalau kita baca dalam Yesaya 6 ayat yang ke-13 tadi, dalam respons Sophia, dikatakan demikian, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara sekalian, Tuhan memakai gambaran ibu untuk menjelaskan kasih. Seperti seorang ibu menghibur anaknya, maka demikianlah juga Tuhan menghibur orang-orang yang dikasih. Dan ibu dijadikan contoh, saudara sekalian. Tidak pernah bapak. Jadi kalau Ana berkata, saya kok dekat dengan mami dan
tapi ya saya terima aja. Mau gimana lagi ya? Nah, yang sering di rumah maminya, saya sering menghilang, pergi kemana-mana dulu. Apa? Jadi Tuhan memakai gambaran ibu untuk menjelaskan seperti itulah kasih saya kepada umat manusia. Sebagaimana seorang ibu mengasihi anak-anaknya, menghibur anak-anaknya, luar biasa. Ya. Salah satu gambaran paling nyata tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghargai kasih sebesar itu yang ditunjukkan oleh ibu kita? Atau kita justru menganggapnya biasa-biasa saja? Karena sudah terbiasa ibu menunjukkan kasih itu, sehingga kita tidak melihat hal yang aneh. Memang ya begitulah tanggung jawab seorang ibu. Ya. Tak perlu heboh, tak perlu terlalu dilebay-lebaykan. Akibat kasih ibu yang seperti itu, yang tulus dan setiap hari kita terima, sehingga kita menganggapnya itu tugasnya biasa-biasa saja, tak usah dilebih-lebihkan. Itu yang pertama, saudara sekalian. Jadi kita perlu menghargai kasih yang diberikan oleh seorang ibu. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita perlu menghormati dan menghargai kasih ibu sebagai anugerah Tuhan? Mengapa kita harus menghargai ibu kita? Seringkali manusia itu baru menyadari nilai sesuatu ketika sesuatu itu sudah tidak ada. Seringkali kita untuk itu pagi ini saya ingin menekankan, selama kita masih punya ibu, selama kita ibu masih ada bersama dengan kita, ya, kita merasa bahwa semuanya akan selalu seperti itu. Rumah terurus, makanan tersedia, perhatian tidak pernah habis, gitu. Istri saya itu, kalau dengan saya cerewet, kalau dengan anaknya dia. Kalau saya bilang aku lapar, wah dia langsung masak. Lalu setelah jadi langsung teriak, ini loh sudah matang, ayo segera kemana? Saya bilang nanti itulah. Tadi minta, sekarang udah dibuatin nanti. Ya. Jadi tiap hari makanan tersedia, perhatian tidak pernah habis. Tapi satu hari keadaan itu bisa berubah. Dan saat itu banyak orang hanya akan bisa berkata, seandainya ibu masih ada, seandainya mama masih bersama saya, seandainya ibu masih ada, betapa indahnya dia. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sesuai itu firman Tuhan berkata dalam Keluaran 20:12, hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, kalau saudara ingin panjang umur, ya, kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, salah satu rumusnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh, mereka masih ada, saudara. Oh, mereka masih ada. Karena kalau mereka nggak ada, wah, menangisnya luar biasa. Ya, makamnya dibuat sedemikian indah. Tapi selama hidup
tidak ada penghormatan, tidak ada kasih yang ditunjukkan oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar nasihat. Ini perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu hati manusia. Kita cenderung menunda menghargai. Untuk itu para suami ya, yang istrinya ada di rumah, mereka bukan hanya seorang penolong. Ia adalah pribadi yang punya hati, yang bisa lelah, yang rindu untuk dimengerti. Hai para suami, sudahkah engkau mencoba memahami hati istrimu? Termasuk saya juga mestinya ya. Saya suami juga. Dan untuk anak-anak, ibu bukan sekedar tempat meminta. Ia adalah pribadi yang suatu hari mungkin tidak lagi bisa melakukan apa yang sekarang ia lakukan untuk kamu. Selama masih ada waktu, hargailah. Selama masih bisa mendengar suaranya, dengarkanlah. Supaya kamu tidak menyesal dan tidak kecewa ketika mereka tidak ada lagi. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana cara kita menghargai ibu kita? Menghargai ibu bukan tentang hal besar. Menghargai ibu bukan dengan memberikan sesuatu yang mahal-mahal. Menghargai ibu adalah memberikan perhatian dan kesetiaan dalam hal kecil. Seringkali kita berpikir menghargai itu adalah dengan sesuatu yang luar biasa. Seringkali kita berpikir menghargai itu sesuatu yang wah. Padahal bagi seorang ibu, hal sederhana pun sangat berarti. Seperti ucapan terima kasih Ma, terima kasih Ibu. Aku sayang Mama, aku sayang Ibu. Ya, anak-anak, ya, Rahel mulai belajar bilang terima kasih Ibu. Aku sayang Ibu, gitu ya. Yosi gitu ya. Indah juga ya. Semuanya. Si Noel juga ya. Terima kasih Mama. Terima kasih ya. Aku sayang Mama ya. Itu ada sebuah ungkapan kata yang memberikan kesejukan di hati seorang ibu, saudara sekalian. Kadang-kadang kita perlu minta maaf yang tulus kepada seorang ibu. Maafin aku ya Ma, maafin aku ya. Sebuah perhatian kecil tanpa diminta itu berarti bagi seorang ibu, saudara sekalian. Memberi sesuatu yang disukai walaupun sederhana itu juga berarti bagi seorang istri atau seorang ibu. Sebabnya firman Tuhan berkata dalam Amsal 31 ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Terus kan perhatikan kata menyebut dan memuji. Ya. Artinya bahwa penghargaan kepada seorang ibu itu bukan hanya dalam hati, bukan hanya rasa-rasa, tapi penghargaan kepada itu perlu diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Bukannya di dalam hati kamu ngerti sendiri aku sayang kamu. Kamu sudah tahu kamu pasti sayang kamu. Ngertilah, aku sudah sayang kamu. Dan bisa begitu sudah sekalian ya. Karena perlu diungkapkan. Ya. Jadi perhatian dan penghargaan itu perlu diungkapkan. Bukan hanya dalam hati semata. Namun kenyataannya ada anak yang lebih sopan kepada
orang luar daripada kepada ibunya sendiri. Kalau ke orang luar, aduh luar biasa ditata rapi kata-katanya, begitu sopan. Tapi seringkali kepada ibunya dibentak-bentak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada suami yang lebih menghargai orang lain daripada istrinya sendiri di rumah. Hari ini kita diingatkan menghargai itu dimulai dari hati, lalu diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Itu yang maksud saya. Yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, mengapa ibu disebut sebagai anugerah Tuhan? Saudaraku, tidak semua anugerah datang dalam bentuk besar dan mencolok. Banyak anugerah Tuhan hadir dalam bentuk yang sederhana, tetapi sangat menentukan hidup kita. Ibu adalah salah satunya. Melalui ibu kita menerima kehidupan. Betul? Tanpa ibu tidak ada orang lain dunia. Ya. Kita menerima kehidupan melalui seorang ibu. Melalui ibu kita belajar kasih. Karena ibu suka mengasihi anak-anaknya, dari situ anaknya bisa belajar tentang mengasihi. Melalui ibu seringkali kita untuk pertama kali mengenal Tuhan. Ya, Bapak itu kan sering keluar, tapi kadang-kadang ibulah yang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu, Paulus melihat imannya Thomas ini tidak sekedar tiba-tiba jadi. Paulus melihat bahwa iman Thomas ini datang lewat neneknya, lalu lewat ibunya, dan lalu mengalir ke Timotius saudara-saudara. Jadi ibu-ibu juga harus menyadari bahwa ibu itu bertanggung jawab loh bagi pertumbuhan iman anak-anaknya. Ya. Timotius ini dikatakan oleh Paulus, aku lihat imanmu, terus aku lihat nenekmu, dan juga lihat ibumu, berarti kamu mendapatkan itu dari turunan kamu. Jadi ada seorang ibu yang menanamkan iman itu dengan setia. Seorang ibu mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, bapaknya misalnya dikenal, ya. Tapi doanya dikenal di hadapan Tuhan. Orangnya pun tidak perlu dikenal di luar, bapaknya lebih kelihatan mungkin, tapi doanya justru dikenal oleh Tuhan. Hati-hati ya bapak-bapak kalau datang berdoa, bapaknya tidak dikenal Tuhan, yang dikenal malah tentunya. Ya. Seorang ibu mungkin tidak berdiri di depan banyak orang, tapi pengaruhnya membentuk generasi. Jadi generasi kita mau jadi apa itu bergantung pada wanita, pada ibu-ibu, bukan pada bapak-bapak. Ya. Hari ini kita belajar melihat dengan cara yang berbeda. Ibu bukan sekedar bagian hidup, ia adalah anugerah Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Ibu bukan asal ada, tapi ibu dihadirkan oleh Tuhan dalam keluarga sebagai anugerah Tuhan yang hidup. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak hanya untuk
didengar. Tetapi untuk dilakukan dalam hidup kita sehari-hari, saya ingin memberikan tantangan yang sederhana tetapi sangat nyata untuk para suami sekarang. Lihatlah istrimu. Coba dilihat istrimu. Pak Derajat, dia pasti. Andu lihat istri. Saya lihat istri saya dari jauh. Karena kok tuntut tekad lah putri. Mana si Riki? Lihat istri bukan hanya sebagai pendamping yang hidup, tapi sebagai anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kamu sebagai suami-suami. Untuk itu, mulailah mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mulailah menghargai setiap pengorbanan dari istri-istri kita. Mulailah mendengarkan hatinya, bukan hanya kebutuhannya. Nah, ini baru masuk. Ini kita lihat istrinya. Dan untuk anak-anak, jangan menunggu sukses untuk membalas kasih ibu. Hormati dia mulai hari ini. Bagaimana anak bersedia? Amin. Oh, bersedia kualitasnya. Mulailah berbicara dengan lembut kepada ibu, taat dengan hati yang benar, meluangkan waktu untuk ibu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, betul? Ya, tetapi Tuhan tidak pernah salah memberikan ibu kepada kita. Jika hari ini kita memiliki seorang ibu, itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, dijaga, dan dihormati. Jangan tunggu momen besar untuk menghargai ibu. Jangan tunggu sampai penyesalan datang karena kesempatan itu bisa hilang setiap waktu. Hari ini saya mengajak setiap kita mengambil langkah nyata. Nanti ketika ada upacara khusus memberikan hadiah kepada ibu kita. Untuk para suami, peluk istrimu, katakan aku mengasihimu. Ya, tangan dulu, dipeluk ya istrinya, Pak Derajat, dipeluk istrinya. Ya. Pak Arman, jangan cuma diam aja dipeluk itu istrinya nanti ya. Katakanlah terima kasih sudah menjadi ibu bagi anak-anak kita. Cium dia dan doakan dia. Kuatkan dia dan hargai dia. Untuk anak-anak, datanglah kepada ibumu, tatap matanya nanti ya, datang kepada ibu dan tatap mata. Katakan terima kasih mama, terima kasih ibu, aku mengasihimu. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini saudara sekalian. Ya, hari ini katakan itu kepada istri dan kepada ibu kita. Dan untuk kita semua, mari bukan hanya merayakan hari ibu, tapi menjadikan setiap hari sebagai hari untuk menghormati ibu. Karena pada akhirnya menghormati ibu bukan hanya tentang hubungan kita dengan dia, tapi tentang bagaimana kita menghargai Tuhan yang sudah memberikan ibu kepada kita. Tuhan memberkati setiap ibu yang hadir dalam ibadah hari ibu pagi ini, dan menolong kita menjadi suami dan anak-anak yang tahu bersyukur karena kita memiliki seorang ibu. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa. Untuk itu saya mengundang
semua ibu untuk hadir duduk di depan ya. Karena di tamunya boleh duduk di baris kedua situ ya. Saya mohon para ibu untuk duduk di depan, termasuk semua ibu duduk di depan, supaya kita mudah memberikan. Ayo, mari para ibu, silakan masuk ke depan. Yang merasa istri dan merasa ibu, silakan duduk di depan. Ya, sebelum kita para suami dan anak-anak akan memberikan sesuatu kepada para ibu, Yosi akan membacakan sebuah puisi untuk ibu-ibu yang ada di depan. Mari Yosi, silakan. Jadi pakai namanya, mainnya supaya. Namamu sederhana, namun kasihmu seluas langit, dan pengorbananmu sedalam lautan. Di tanganmu yang lelah ada doa yang tak pernah menyerah. Di matamu yang kadang basah tersimpan harapan untuk anak-anak. Engkau mengajar kami berjalan saat langkah masih muda, menguatkan kami berdiri saat dunia mencoba menjatuhkan. Seringkali kami lupa betapa banyak air mata yang kau berikan, betapa banyak mimpi yang kau goyahkan, agar kami dapat tersenyum dan beribu. Ibu, kasihmu bukan hanya harta, tetapi hadir dalam setiap perhatian kecil, dalam setiap nasihat, dan dalam setiap doa malam berdiri. Jika dunia bertanya, seperti apa kasih yang diberikan, maka kami akan menunjukkan kepadamu. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah terbesar dalam keluarga, seorang ibu yang mengasihi tanpa batas. Tuhan memberkati setiap langkahmu. Ibu, kiranya damai, kesehatan, dan sukacita selalu tinggal dalam hatimu. Selamat hari Ibu. Ya. Semoga
dibacakan yang menyentuh kita semua, menyentuh bahwa kita perlu mengasihi ibu-ibu kita yang sakit. Nah, saudara sekalian, kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang di waktuku masih kecil. Tapi sebelumnya saya undang semua itu bisa berdiri, ya, di tempat itu aja, ya. Tempat situ saja. Ya. Kemudian yang pertama akan memberikan kenang-kenangan adalah sang suami dengan cara mengambil satu kotak dus itu lalu disampaikan kepada istrinya. Ya. Yang tidak ada suami, saya mohon Anto memberikan dus itu kepada Bu Lestari, kandidat kepada Ibu Fatimah, Omega kepada Ibu Sumarti, kemudian siapa lagi? Lestari tadi Anto, Sumarti, kandidat, Bu Sumarti, Omega. Oh, Mbak Yanti siapa? Nanti Medi. Mana Medi memberikan kotak itu kepada Yanti ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Mayor Yosi mengambilkan terus ini untuk Ibu Mayor. Kemudian anak-anak yang lain boleh mengambil bunga, kemudian memberikan kepada ibunya masing-masing, dan kemudian silakan berdoa. Katakan kepada ibu, ya, selalu mengatakan terima kasih, Ma. Ya. Kemudian berikan kehidupan yang paling indah. Kemudian berdoa, ya, untuk ibu. Sambil ujian ini dinyanyikan, maka proses itu silakan dijalankan. Kita mulai dari bait yang pertama. Masih kecil, gembira dan senang, kamu simpan.
Hubungannya dikasih. Ya, saya akan berdoa bagi para ibu. Silakan Bapak. Nanti salah jalan dan saya di sebelah sana. Silakan dulu. Ya, silakan ibu-ibu masih duduk di tempat, kami akan berdoa untuk para ibu. Tolong sekali lagi nyanyian ini dan kemudian saya akan berdoa untuk para ibu. Ya, silakan duduk, tidak apa-apa. Silakan duduk para ibu. Masih bersih gembira senang tiada duka mengenang aku cuma mengerang di sore hari yang sepi. Ibu berteluh di doa ini ku dengar namaku disebut di doa hidupku, namaku disebut di doa ini ada namaku disebut. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepada-Mu. Kami tahu bahwa Ibu adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan pada setiap keluarga. Kami bersyukur untuk kehadiran seorang ibu dan seorang istri di dalam keluarga kami. Untuk itu Bapak, jika ada sikap, kata-kata, ataupun perbuatan dari para suami dan anak-anak yang menyakiti dan tidak memberikan atau menunjukkan kasih kepada seorang ibu, ampunilah kami Bapa. Berkatilah ibu kami, biar rasa cinta dan kasih itu senantiasa ada dalam diri para ibu demi untuk keluarganya. Biarlah kami boleh belajar menghormati, kami boleh belajar mengasihi, kami boleh bersyukur atas anugerah. Karena kami tahu ada satu
waktu di mana mungkin kami tidak bisa lagi mengasihi. Untuk itu, inilah waktu yang tepat hari ini kami boleh mengucapkan terima kasih kami. Ucapan syukur kami untuk para istri dan para ibu yang ada di tempat ini. Sekali lagi berkati mereka, berikan sukacita, kebahagiaan dan kesehatan. Jika ada sakit penyakit, kami mohon kiranya di dalam nama Yesus Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami persembahkan ibu-ibu kami ini di dalam tanah. Amin. Selamat hari itu. Tuhan Yesus memberkati para ibu. Sudah berkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan kepada kita berikan persembahan dan tiga media 527. Jadi kalian beri ayat dari Budi ini diberi kesempatan untuk memberikan terbaik. Kembali berdoa untuk seluruh kaum ibu yang hadir pada pagi hari ini, kehidupan mereka
mereka masing-masing kami serahkan kepada Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dalam kehidupan kami semua senantiasa ditolong, dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh yang telah mendahului kami. Kami juga berdoa biarlah kasih sayang yang mereka rasakan, yang kami alami, dapat kami kenal dengan ibu yang sudah mendahului kami, kami tetap merasakannya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami jika saat ini kami sudah menjadi seorang ibu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh suami-suami yang hadir. Tuhan juga memberkati hidup mereka, jika mereka kepala keluarga, dipasrahkan kepada Tuhan. Berkati kehidupan mereka senantiasa setiap hari dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyerahkan seluruh anak-anak kami hadir pada pagi hari ini. Kehidupan mereka juga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan masa depan mereka dan dalam kasih dan keberkatan Tuhan. Pagi hari ini, puji syukur kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Di tahun persembahan yang berkat yang Tuhan berikan, kita mau belajar untuk memberikan persembahan ini dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami. Pada pagi hari ini, Tuhan akan menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Lalu berdoa, Bapak yang berkantor yang saat ini kembali masuk rumah sakit karena kelemahan tubuh, menantikan pertolongan dan mujizat Tuhan berlaku atas kehidupannya. Bertolong dia, kuatkan dia, sehingga semuanya dari Tuhan juga menjadi bagian dan menjadi miliknya. Ketika dia terus berharap dan mengandalkan Tuhan melalui para suster dokter yang menangani rumah sakit kota, engkau memberikan pakai mereka. Terima kasih Tuhan. Dan karena kita akan ke depan beribadah pada diserahkan kepada Tuhan. Dan memberkati segala rencana ini diberkati oleh Tuhan sehingga semua dapat berjalan dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Layanan kami yang ada di Poros ini ada yang kaya satu kebesaran kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami tahu bahwa pelayanan ini akan milik Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati pelayanan. Terima kasih Tuhan. Bagi salah dan dosa kami, doa yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan pengumuman Poros sambil berkata. Haleluya. Bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada segala para Tuhan dan juga kepada Bapak Dinas, teman-teman. Sudah ada saudara setelah ini TKW dan TKP dan juga sekolah ini juga berdiri karena semua jemaat diharapkan untuk tetap di ruangan. Kita akan memutuskan lokasi untuk ibadah pada kita pada hari Kamis ini. Kemudian pada sore hari ini pukul 17.00 ibadah terusan akan dipimpin oleh Bunda dengan Tuhan disampaikan oleh para muslim dan Bato, keyboard saudara Lina juga, drum Kanto, Mas Aldo, singer Asto dan juga Josi, kemudian multimedia. Kemudian pada hari Kamis 14 Mei 2026 kita akan ibadah padang dirangkaikan dengan dalam rangka ibadah kedatangan Yesus Kristus. Lokasinya masih akan kita bicarakan nanti. Namun kita diharapkan untuk pukul 7 pagi di rumah ini karena membutuhkan perjalanan yang cukup lama untuk ke lokasi. Akan dipimpin oleh saya sendiri, kemudian gitar dimainkan oleh saudara Ricky, Kak John, kalau bisa nanti dipinjamkan oleh Hans, kemudian oleh Kamrian dan juga Joseph, kemudian dokumentasi kontrol. Kemudian ibadah khusus yang minggu depan akan dipimpin oleh saya, firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Sri Munafibato, keyboard Bapak Nando, drum saudara Hans, bass Aldo, singer Sandi dan Esto, Kolatan Moha dan juga Rafli, multimedia. Sementara ibadah khusus minggu depan akan dipimpin oleh Ivandi, firman Tuhan oleh Anda
Demikian dikatakan kita sama-sama dalam berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menyaksikan kita. Kita telah masuk ke pembunuh paradigma. Kita akan berakhir pada hari ini. Saya kita sekalian bangkit berdiri. Mari kita yang kemudian sebelum kita pada hari ini berkat berlimpah. Seluruh anak-anak yang terlibat dalam pelayanan itu
berbagian di musik, singer, kolektan, LCD. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau pelayanan mereka hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga sudah diberkati oleh mereka. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menanti berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.